keyakinan, suatu 4 keyakinan yang harus kita miliki atau ilmu yang kita miliki, yaitu 1 harus kita punya niat, dan kedua kita harus berani atau action, dan ketiga harus dengan ilmu, dan keempat bertahan dengan fokus. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali. Salam ternak, salam sejahtera. Kali ini saya sudah berada di wilayah Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya di Sinar Etawa Farm, mitranya Lurisai. Dan ownernya merupakan salah satu pemuda teladan di desanya. Dia rela meninggalkan bisnis di ibu kota dan memilih kembali ke desanya bersama beberapa temannya merintis usaha ternak kambing. Kini Sinar Etawa sudah mempunyai mitra hingga ratusan peternak. Awal kisahnya seperti apa? Kita dengarkan langsung dari ownernya Sinar Etawa Farm Kebumen. Halo peternak Indonesia, semoga peternak Indonesia semakin jaya dan makmur. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid dari Desa Sokareni, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Saya sendiri menjadi pemilik Sinar Etawa yang bertempatan di Kabupaten Kebumen. Sinar Etawa berfokus di bidang breeding kambing Etawa ras Kaligesing. Breeding breeding menuju kontes. Sinar Etawa berdiri pada tahun 2015, tepatnya dimulai belanja awal itu tanggal 26 November tahun 2015 dengan induk 7 ekor dan 1 pejantan, dan alhamdulillah pada tahun tersebut untuk tahun kemudiannya saya bisa berkembang dan mempunyai kambing sejumlah 10 ekor karena bertambah, dan akhirnya kambing 10 ekor itu bisa berproduksi atau melahirkan anak kambing sejumlah 19 ekor dengan 1 pejantan. Dan saya dimulai awal kandang saya di depan rumah, posisinya di pegunungan, dan akhirnya cempe 19 tersebut kami jual, dan Sinar Etawa itu berpindah karena dana tersebut untuk beli tanah, dan akhirnya Sinar Etawa bertempatan di tempat yang ini. Dulunya Sinar Etawa tuh di depan rumah di pegunungan. Untuk pindah di kandang ini pertengahan awal tahun 2017. Awalnya saya dimulai dengan kambing Etawa, cuman ya kelasnya kelas pasar lah. Nah, pada tahun tersebut di akhir tahun 2015 saya kenal dengan Pak Lurisai, Pak Yanto Purjo Kalibata, dan akhirnya di situ saya belajar demi belajar, dan akhirnya saya diarahkan. Makanya di awal tahun 2017 saya pindah karena menurut Pak Lurisai itu
posisi kandang awal itu tidak bisa untuk dikembang agar lebih luas. Akhirnya saya berpindah di sini pada awal tahun 2017 dengan menjual cempe jumlahnya 19 ekor. 19 ekor tersebut untuk belajaran di situ pemula lah, maksudnya untuk beli tanahnya dan beli kandang sederhana, buat bikin kandang yang sederhana. Tadinya belum sebesar ini. Dan alhamdulillah tahap demi tahap kambing itu dari populasi breedingnya tersebut, karena saya sendiri fokusnya di breeding, dan untuk cempenya itu saya jual untuk beli indukan-indukan, dikembangkan caranya. Dan di situ akhirnya tahun demi tahunnya kambing itu bisa memperbanyak populasi dan kandangnya juga memperbanyak. Dan peternakan saya akhirnya, karena awalnya saya di desa Soka tersebut yang seakan-akan aneh, di desa ini kambing itu dengan harganya lumayan mahal, dan di desa itu tidak bisa diakui untuk di masyarakat desa Soka lingkungan, di lingkungan masyarakat desa Soka. Karena aku bisa membuktikan dan akhirnya banyak yang peminatnya, dan di situ akhirnya saya membuat suatu plasma dalam peternakan itu dengan sistemnya plasma tersebut dimulai dari nol. Karena saya sendiri mengarahkan dari para pemula untuk cara mengarahkannya, pokoknya bahwa hidup itu untuk cara berubah itu memang menyakitkan, dan apabila tidak berubah kesimpulannya akan tambah sakit. Dan peternakan itu agar bisa berkembang dengan catatan, pokoknya kalau menurut saya harus punya keyakinan, suatu 4 keyakinan yang harus kita miliki atau ilmu yang kita miliki, yaitu 1, harus kita punya niat, dan kedua kita harus berani atau action, dan ketiga harus dengan ilmu, dan keempat bertahan dengan fokus. Karena mengapa kita mengatakan peternak itu harus bertahan dengan fokus? Karena aku yakin hidup di dunia ini, apabila hidupnya tidak mempunyai suatu kefokusan, suatu cita-cita kita, atau ketika kita menjadi suatu anak muda datang membawa suatu harapan, kita harus menjadi anak muda yang datang membawa suatu harapan, membawa suatu cita-cita, dan harus di situ punya mimpian. Dan bagaimana caranya? Impian, cita-cita kita upayakan, otomatis semua itu harus melalui suatu kerja keras dan perjuangan. Dan di situ bahwa di kambing itu harus ada bahasa, karena kambing itu sistemnya rumusnya di investasi, makanya yang harus kita simpan bahwa kita harus mempunyai sifat berubah itu menyakitkan. Apabila tidak berubah akan tambah sakit. Kesimpulannya berubah yang seperti apa? Karena aku yakin di dalam kambing tersebut berubah itu dengan waktu yang 4 tahun, mungkin bagi para jiwa-jiwa yang bukan kerja keras itu mengatakan untuk berubah selama 4 tahun dia merasa berat. Tapi apakah seandainya tidak berubah selama 4 tahun, karena sistemnya seperti ini menurut saya. Kalau untuk kambing berubah 4 tahun itu kita dimulai dengan tahu diri. Seandainya memang kita bukan pemodal yang besar, bisalah kita berubah dengan laju 2 ekor induk kambing dengan sistem breeding. Karena kambing secara teori itu memakan waktu untuk bunting 5 bulan dan untuk menyusui 3 bulan. Kalau kita hitung hari, otomatis harinya adalah 240 hari. Dan kalau apabila dimulai dari 2 ekor induk kambing, otomatis di setiap 8 bulan kemudian kita mempunyai 4 ekor cempe. Dan cempe tersebut untuk karena kita fokusnya di breeding, otomatis cempe tersebut kita jual. Dan otomatis karena dari 2 induk kambing kan otomatis mempunyai cempe 4 ekor, dan cempe itu kita jual, otomatis dapat 2 induk kambing. Otomatis di setiap 8 bulan ke 16 bulan kita mempunyai, karena di setiap 8 bulan laju ke 16, karena 4 ekor induk kambing tersebut, otomatis di 16 bulan kemudian kita mempunyai cempe 8 dan 4 ekor induk kambing. Dan cempe tersebut di 8 tersebut kita jual, minimal dapat 4 ekor induk kambing juga. Otomatis di 16 bulan ke 24 bulan kita mempunyai 8 ekor induk kambing. Secara teorinya otomatis adalah cempenya 16 dan seterusnya. Makanya di setiap 24 bulan otomatis cempe 16 tersebut kan minimal kita beli untuk kambing yang sederhana lah, pokoknya sesuai dari kemampuan dana tersebut.
karena kuncinya tujuan kita awalnya adalah memperbanyak populasi, makanya kita mengejarnya adalah dengan sampai tersebut ya pokoknya minimal dapat dapat 8 ekor induk kambing juga, otomatis di 24 bulan kan kita mempunyai indukan 16 dan seterusnya. Makanya di step usia 4 tahun tersebut bahasanya berubah kita menyakitkan tersebut, saya kira minimal di 4 tahun kemudian minimal peternak tersebut mempunyai induk kambing minimal itu 30 ekor, karena di 24 bulan saja sudah mempunyai 16 ekor induk kambing. Itu prinsip saya dan keyakinan saya. Berarti untuk bisa menikmati hasil peternak kambing di tahun keberapa? Ya. Misalnya bisa dikatakan peternak itu bisa untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, untuk peternak bisa untuk mencukupi kehidupan hidup kita, untuk hidup di pedesaan yang cara saya kira hidup sederhana, karena saya hitung-hitung untuk kekeluargaan itu di Desa Soka itu kurang lebih memakan biaya kisaran 20 juta. Makanya kunci kita adalah atau prinsip kita bagaimana caranya step demi stepnya. Awal ternak kita ibaratnya punya 2 ekor induk kambing itu hanya suatu hasil sampingan menurut saya, sampai kambingnya punya 10 induk itu baru di step hasil sampingan, dan di step 10 sampai 20 ekor menurut saya itu baru hasil tambahan, dan dari 20 ke 30 ekor itu menjadi seorang peternak. Penghasilan tetap. Nah, makanya karena aku hitung-hitung itu untuk biaya hidup sederhana itu di pedesaan itu kurang lebih dalam 1 tahun itu memakan biaya kisaran 20 juta untuk makan dan sumbang suruh karena hidupnya di pedesaan. Breedingan di Sinar Etawa kurang lebih saat ini populasinya untuk di kandang saya sendiri itu 40 ekor induk kambing dan 3 pejantan. Anakan yang 2 itu anakan Oscar dan yang 1 anakan Lamus yang dinamakan kambing Lorenzo. Itu saat ini Lorenzo ada di kandang Sinar Etawa. Untuk plasma dari Sinar Etawa kurang lebih kisaran 100-an untuk di wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk yang atau status populasi? Untuk status dari peternak, dari plasmanya, dan di situ plasma dari Sinar Etawa pokoknya relatif lah, ada yang isinya kapasitas 40 ekor, ada yang 20 ekor, dan ada yang 15. Ada juga yang dari pemula 2 ekor, ada yang 5 ekor, pokoknya variasi. Tapi memang karena saya sendiri dengan tujuan meningkatkan atau memberi peluang usaha di pedesaan bagi anak-anak yang pengangguran, nggak mempunyai pekerjaan, aku pikir kambinglah bisa menjadi salah satu maksudnya usaha di pedesaan. Karena mengapa aku sendiri berani memelopori di kambing tersebut, karena saya kira kambing itu bisa dikatakan mangan iki gratis, mlaku bae nyampare empan wedhus. Terus untuk penghasilan untuk saat ini, penghasilan per bulannya kira-kira bersih ataupun kotornya kira-kira berapa di Untuk Sinar Etawa ini? Sinar Etawa kurang lebihnya untuk saat ini per bulannya pokoknya kisaran 15-an juta. Tapi bukan karena dari Sinar Etawa kan banyak kambing yang digaduh-gaduhkan dari para peternak-peternak tersebut. Seandainya peternak itu mempunyai kandang 10 blok atau 10 sekat, karena kambingnya baru 8, maka Sinar Etawa menggaduhi 2 gitu ya. 2. Kalau untuk di kandang ini istilahnya ABK-nya atau yang membantu di sini ada berapa orang? Untuk pembantu dari Sinar Etawa karena populasi keseluruhan untuk indukan kisaran 40 dan keseluruhan kambing kisaran 100-an ekor untuk jantan dan cempe-cempe. Untuk pembantu cara bahasanya untuk anak kandang lah, operator kandang, untuk mengatakan bahasa karyawan kayaknya berat. Pokoknya anak bantu lah itu, kita kerja, tim kerja lah ya bahasanya. Tim kerja itu ada 1 orang. Mengapa ibaratnya dengan 1 operator kandang mampu mengelola kambing dengan kapasitas ratusan ekor, karena itu butuh manajemen. Jadi yang menjadi masalah apabila kita beternak kandangnya tidak tertata, akan menjadi masalah. Seandainya
dengan sistem yang seperti dahulu lah, tradisional cara bahasanya, makani wedhus kok digantungi. Saiki makani 10 ya sambat. Tapi nang wedhuse wis sisteme tertata, kandange wis rapi, njur sing nggo makani ki nyambung penak, terus sistem pakannya karena dicoper, pakai chopper, otomatis karena dicoper itu miturut saya itu mengurangi biaya pakannya lumayan banyak untuk hitung-hitungan dalam 1 tahunnya. Dan untuk operator kandang pun karena saya mengalami sendiri pada waktu saya belum punya chopper, untuk mengelola kambing di musim besaran itu 120 ekor aja saya memakai anak kandang itu 5 orang, karena untuk mencacai itu pun dimulai dari jam 1 siang nyampe sore, kadangan nyampe maghrib belum selesai. Tapi setelah saya punya chopper, itu kelebihan dari chopper tersebut. Dengan 1 operator kandang nyatanya mengerawat kambing ratusan ekor itu waktunya lumayan santai. Cara bahasa operator kandang itu mengatakan kalau begini caranya dari fasilitas peternakan itu komplit, saya sendiri mengatakan dari peternak kandang tersebut, maksudnya dari anak kandang itu mengatakan, nah kayak gini caranya aku mampu ngrumat wedhus 200. Tapi nek manual aku kon ngrumat 10 ki mo. Karena berat, karena biaya pakannya juga, maksudnya pakannya juga banyak. Kayak zamannya gemien kan makani wedhus ki modelnya digantungi. Coba bayangkan dari tempat ramban ke kambingnya seandainya memakan jiret dengan 1 jiretan kasaran memakan waktu 5 menit. Seandainya kali 10 itu berapa waktunya kan bisa dihitungkan. Tapi kalau kandangnya sudah dengan sistem kandangnya pakai manajemen tertata rapi, di situ pakai chopper, kan sekarang seandainya memberi makan kambing 100 ekor itu dengan pakan sudah dichopper, itu nggak memakan sampai waktu 50 menit, itu nggak nyampe, maksudnya setengah jam pun juga nggak sampai. Itu bisa dipraktekkan ya. Kalau untuk yang mengambil pakan sendiri, untuk yang kandang sendiri gitu? Enggak, pokoknya untuk yang cari ramban dan yang memberi pakan itu perawatan hanya saya dibantu dengan 1 operator kandang. Berarti ABK-nya dilaksanakan sendiri sama dibantu 1 orang gitu ya? Saya sendiri membantu. Memang kalau untuk peternak ya kita harus sering masuk ke kandang gitu ya? Pokoknya saya sendiri bukannya peternak itu enak-enakan, pokoknya ya kerja keras. Waktu hari-harinya juga dihabiskan di kandang. Oke, terakhir Mas, untuk pesan peternak-peternak Indonesia atau yang pemula-pemula mau memulai beternak, pesannya seperti apa Mas? Untuk prinsip saya, untuk di Indonesia itu, untuk seandainya para pemula-pemula yang mau ikut serta dalam usaha kambing, janganlah untuk minder-minder, banggalah menjadi peternak. Karena saya kira mungkin kalau dilihat peternak itu dengan zaman dahulu itu bahasanya kan peternak itu wong ingu wedhus ki bahasanya ya jadul, ya kurang keren lah, kurang asik. Tapi saya sendiri, karena saya sendiri punya pengalaman, tadinya saya usahanya di kuliner rumah makan Padang. Tapi rupanya setelah saya usaha kambing, seakan-akan untuk yang tadinya usaha itu di restoran itu kayaknya beken, saya sendiri sekarang nggak minat, lebih ke arah kambingnya. Kesimpulannya otomatis berarti usaha kambing dengan sistem modern itu membahagiakan. Mengapa kayak sendiri yang tadinya kerja usaha di rumah makan itu, cara bahasanya kan ya awaknya ya bersih, ora tahu panasan. Sing saiki nang ternakan yung ramban ya sebagai madul masuk, tapi aku lebih bahagia, jujur untuk saya sendiri. Demikian dari saya, Sinar Retawa, Kabupaten Gebuhan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas di hati panjenengan, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.